Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya adalah mahasiswa peserta PPG LPTK Winsa Surabaya dengan NIM 0625082439. Saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja dengan topik menghindari pergaulan bebas dan zina. Mohon saran untuk perbaikan pembelajaran kedepannya pada Bapak Ibu penguji. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan pagi? Sudah. Tadi sholat subuh semua kan? Ada. Siap. Baik, teman sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali di materi PAI ini, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ilmu PAI materi tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Baik, anak-anak sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa kembali di SMK N1 Cipunagara yang kita cintai ini dengan materi pokok yang akan kita bahas, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Dan alhamdulillah ya, kita semua masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kelas 11 semester ganjil ini. Dan mudah-mudahan kita masih tetap berjumpa sampai ke semester genap selanjutnya. Dan insya Allah anak-anakku semuanya, bagaimana biasa untuk pertemuan kali ini kita alokasi waktunya yaitu 2 JP atau selama 90 menit. Baik, anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, tolong dikondisikan dulu tempat duduknya yang rapi, silahkan. Kemudian jangan sampai ada yang megang sesuatu ya, kecuali semuanya fokus ke depan. Biar nanti apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan mudah. Baik, silakan untuk memulai pelajaran sebagaimana biasa yang kita lakukan sehari-hari. Kita awali pembelajaran PAI ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Untuk membaca doa, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Monggo. Selesai. Baik, alhamdulillah kita tadi sudah dimulai dengan doa. Insya Allah doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kita sekarang absensi dulu ya, biar Bapak tahu siapa di antara kalian yang tidak masuk dan siapa saja yang masuk. Bapak absen dulu ya. Aisyah hadir. Amanda hadir. Amelia? Anissa? Siapa yang sakit? Ada? Oh, dia sama Sinta. Oke. Bagi yang sakit, mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan beliau secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut, Bapak ingin menanyakan materi yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, tentunya kan sebelum kita bertemu kegiatan hari ini, kemarin kita sudah mempelajari ilmu PAI. Siapa yang masih ingat pembelajaran yang kita pelajari minggu kemarin? Saya, Pak. Ya, silakan. Kemarin kita membahas iman dan cabang-cabangnya. Salah satunya itu kita harus mempunyai sifat sabar. Sabar. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah ya, untuk Rizka. Berarti Rizka benar-benar memahami materi yang kita pelajari minggu kemarin. Ya,
Artinya apa? Artinya begini anak-anakku semuanya, ya. Ketika kita mempelajari suatu ilmu, terutama ilmu PAI, Pendidikan Agama Islam, bukan hanya sekedar di kelas aja. Setelah kalian selesai mempelajari itu, pulang ke rumah, diulang lagi materinya. Agar apa? Agar tidak lupa, agar selalu ingat. Nah, oleh karena itu, Bapak sangat senang sekali, bahagia sekali ya sama Rizka. Ternyata materi yang dipelajari minggu kemarin masih dia ingat, dan Bapak berharap itu diingat terus sampai akhir hayat kita. Ya, karena ilmu pendidikan agama Islam yang kalian pelajari di sekolah ini adalah ilmu yang sangat berharga untuk keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Anak semuanya, seperti biasa untuk literasi PAI, setiap kita memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan membaca surah-surah pendek. Yang pada kesempatan kali ini kita bersama-sama membaca surah Al-Asr, ya. Untuk nadanya, intonasinya, panjang pendeknya kalian harus sama dengan Bapak. Dapat dipahami? Ya. Oke. Kita bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Masya Allah, luar biasa. Suara kalian merdu dan bacaan Al-Qur'annya bagus banget ya. Bapak berharap ya, semua Al-Quran kalian hafal yang 30 juz itu. Kalau kalian misalkan tidak mampu menghafal 30 juz, minimal kalian hafal juz amma, yaitu juz yang pendek-pendek. Oke. Dan targetnya untuk kelas ini, Bapak targetkan kalian bisa menghafal minimal 10 surah-surah pendek dari At-Takasur sampai Anas. Itu nanti kita akan hafalan di pertemuan selanjutnya. Baik anak sekalian, tentunya setiap kalian belajar di kelas kita yang kita cintai ini, kalian harus paham, harus ngerti ilmu yang kalian pelajari itu tujuannya apa. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu siswa membaca ayat Al-Quran dengan tartil, fasih, dan lancar, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Jadi, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas dengan tujuan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian dan kalian bisa memahami tentang materi pergaulan bebas dan zina yang harus kalian jauhi. Baik anak sekalian, gambaran singkat tentang pentingnya memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Gambaran singkatnya apa? Gambaran singkatnya bahwasanya ya, pergaulan bebas dan zina itu adalah kelakuan orang-orang jahiliyah, dan itu adalah kelakuan orang-orang kafir. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang muslim, haram hukumnya kita melakukan pergaulan bebas dan melakukan perzinahan. Dapat dipahami? Ya. Oke. Perhatikan, wajib kalian pahami bahwa pergaulan bebas dan zina itu adalah perbuatan syaitan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelakunya dosa besar serta jaminannya adalah azab neraka. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari kita jauhi perbuatan zina dan pergaulan bebas. Ada motivasi dari Bapak, ya. Apa motivasinya? Silakan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kalian jangan sampai bosan dan lelah dalam memahami materi ini, karena materi ini sangat penting untuk kalian pelajari dan diamalkan. Jika kalian dapat menghindari pergaulan bebas dan zina, maka kalian akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu motivasi ya, motivasi khususnya untuk Bapak pribadi, umumnya untuk anak-anakku sekalian, bahwasanya jika kita bisa menjauhi pergaulan bebas dan zina, entah itu pacaran, entah itu lesbian dan sebagainya, nauzubillah ya. Insya Allah kalau kita bisa menjauhi itu semua, maka jaminannya dari Allah itu adalah keselamatan dunia dan akhirat. Oke, kita lanjut. Bapak ingin bertanya, seperti biasa, ketika kita mulai pembelajaran pasti ada tanya jawab. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar kelas ini hidup. Jadi artinya apa? Kenapa Pak harus ada pertanyaan? Karena begini,
Siswa yang sering bertanya kepada gurunya itu menunjukkan bahwa otaknya itu berarti encer. Ya, berbeda dengan siswa yang pendiam, disuruh nanya nggak mau nanya, ketika ditanya nggak bisa. Ya, karena kenapa? Siswa yang rasa ingin tahunya tinggi, dia akan terus bertanya tentang hal-hal yang belum dia tahu. Makanya kalian sebagai siswa harus banyak bertanya. Kenapa? Semakin kalian sering bertanya kepada seorang guru, maka ilmu dan pengetahuan kalian akan semakin Coba kalau kalian diam, ditanya nggak bisa, disuruh tanya nggak tahu. Nah, oleh karena itu, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian sebelum masuk materi selanjutnya. Baik, pertanyaannya. Pertanyaan pertama, siapa yang tahu pengertian pergaulan bebas dan zina? Saya, Pak. Silakan. Pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang dari norma sosial dan agama. Sedangkan zina perbuatan bersegama antara laki-laki dan wanita yang tidak ada ikatan pernikahan. Luar biasa. Tepuk tangan. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Luar biasa. Tadi Amel sudah menjawab pertanyaannya yang luar biasa. Berarti Amel ini tadi malam dia belajar. Ya, makanya kan Bapak udah bilang, setiap Bapak bertemu dengan kalian, tolong materi yang sebelum kita pelajari besok, itu malamnya dipelajari dulu oleh kalian. Sekarang itu banyak, bisa searching di Google, bisa di jurnal, bisa di buku juga kan sekarang banyak di-download di HP kalian. Ya, ternyata alhamdulillah apa yang Bapak sarankan untuk kalian, terutama untuk Amel, sudah dilaksanakan. Berarti Amel tadi malam belajar ya? Oke, pintar, luar biasa ya. Dilanjutkan. Dan Bapak ingin semuanya seperti Amel, ya. Jadi materi sebelum kita pelajari itu malamnya kita pelajari dulu, ya, lewat YouTube dengan apa sekarang banyak medianya. Oke, pertanyaan kedua. Mengapa kita harus menghindari pergaulan bebas dan zina? Saya, Pak. Ya, silakan. Agar kita terhindar dari siksa dan azab Allah di neraka. Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ternyata di kelas ini fitri-fitri semua ya. Mudah-mudahan kalian sukses dunia akhirat. Tadi kata Nina, beliau mengatakan, mengapa kita harus menghindari pergaulan dan zina? Karena agar kita terhindar dari siksa api neraka. Kenapa, Pak? Apa hubungannya dengan siksa api neraka? Iya, karena apabila kita melakukan perbuatan zina, yang mana zina itu perbuatan hubungan intim antara laki-laki dan wanita yang tidak diawali dengan pernikahan, maka konsekuensinya setelah dia meninggal dunia, nanti di akhirat, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentunya di nerakanya itu nanti dia akan diazab oleh Allah selama ribuan tahun. Sampai kapan, Pak? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Pokoknya ribuan tahun. Baik, untuk pertanyaan ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan seseorang terjerumus pada pergaulan bebas dan zina? Ada yang tahu? Silakan. Yang pertama ada pacaran. Ya. CTM. CTM adalah teman tapi mesra. Terus apa lagi? Iya. Hubungan tanpa status. Sama yang terakhir narkoba. Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Ternyata kalian mahir banget ya tentang singkatan-singkatan itu ya. Kalau Bapak kan apa namanya, orang-orang dulu nggak tahu tentang itu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi itu kata Nopi tadi, beliau mengatakan bahwasanya banyak faktor-faktor seseorang itu yang terjerumus sebenarnya berzinahan. Yang pertama tadi pacaran. Makanya jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya melarang keras untuk orang Islam, yaitu pacaran. Karena pacaran itu hukumnya haram dalam Islam. Kenapa diharamkan? Karena akan menimbulkan perzinahan yang diawali dengan chattingan, janjian, kemudian pegangan tangan, pelukan dan sebagainya. Akhirnya hamil 7 bulan. Dan ini nauzubillah min dzalik. Dan ini sudah menjadi penyakit di masyarakat. Ya. Makanya kalian harus menjadi agen of change. Harus menjadi suri tauladan yang baik di masyarakat. Berikanlah contoh yang baik. Saya loh, ini siswa SMK Cipunagara memberikan akhlak yang baik, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak boleh melakukan pergaulan bebas dan pacaran dan sebagainya. Karena itu adalah sumber-sumber utama dalam melakukan perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Tadi ada TTM dan sebagainya, itu juga tidak boleh. Oke? Baik, kita lanjut. Sekarang kita akan mengamati gambar. Loh, kenapa, Pak? Kok gambar harus diamati? Nah, karena ini adalah kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu siswa yang lebih aktif daripada gurunya. Sekarang Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengamati gambar yang Bapak tampilkan di atas. Dihitung dari sekarang, dimulai. Silakan diamati dengan baik. Oke, sudah selesai? Baik, Bapak ingin bertanya, apa pendapat kalian tentang gambar yang telah kalian amati barusan? Silakan yang ya, silakan. Dari gambar yang saya amati dapat saya simpulkan bahwa pergaulan bebas dan zina dapat merusak masa depan bangsa. Luar biasa. Ya. Mengamati itu butuh pemikiran.
butuh otak yang fresh ya. Kalau otaknya lagi kacau, lagi galau, disuruh mengamati suatu gambar dan sebagainya, itu susah, nggak akan nyambung ya. Ternyata luar biasa ya. Tadi kata Nina ya, bahwasanya perbuatan pergaulan bebas ya itu dapat menimbulkan kekacauan, dapat menimbulkan kebinasaan, dapat menimbulkan masa depan yang suram bagi seseorang, terutama seorang pelajar ya. Oleh karena itu, dari gambar yang Bapak tampilkan tadi mengandung pesan kepada kalian, terutama Bapak pribadi ya, umumnya, ayo kita sama-sama untuk menghindari pergaulan bebas dan zina. Kita lanjut anak-anak sekalian, tadi mengamati gambar sudah, sekarang kita akan mengamati video ya. Video ini durasinya sekitar 10 menit ya. Silakan kalian dengarkan, tonton dengan baik, kalian catat di buku ya, ilmu apa saja, poin-poin apa saja yang kalian dapatkan, ilmu yang kalian dapatkan dari video tersebut. Oke, bisa kita dimulai sekarang. Baik, itulah video yang sudah kalian tonton tadi ya. Banyak pelajaran, banyak hikmah, banyak ilmu yang kita dapatkan dari putaran video tadi. Di antara kalian ada yang ingin apa pendapat kalian terhadap video yang telah kalian amati barusan? Silakan jelaskan. Ada yang ingin menjelaskan? Silakan, Fatimah. Dari video yang saya amati bahwasanya pergaulan bebas dan zina itu suatu perbuatan yang menyenangkan nama baik seseorang. Ayo tepuk tangannya. Oke ya. Luar biasa. Tadi berarti Fatimah benar-benar mengamati video dari awal sampai akhir ya. Nah, kebetulan ya namanya sama dengan Fatimah tadi. Masya Allah, tabarakallah ya. Itu sebagai contoh saja ya, yang di video tadi itu contoh perbuatan yang jelek, yang buruk, yang tidak boleh ditiru oleh kalian ya, baik oleh bapak maupun kalian, dan tidak boleh itu ya. Jadi tadi kata Fatimah bahwasanya perbuatan pergaulan bebas dan zina itu menyebabkan hancurnya kehidupan seseorang atau masa depan seseorang. Yang tadi contohnya, yang lain mah teman-temannya sekolah, dia mah putus dari sekolah, dikeluarkan dari sekolah, diusir dari sekolah karena sudah melanggar perbuatan yang sangat berat. Baik, anak sekalian, sekarang kita masuk kepada materi pokok, yaitu tentang pergaulan bebas dan zina. Kita akan membaca Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 bersama-sama. Ya, kita baca bersama-sama. A'udzu 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul adzim. Silahkan minta dibaca artinya. Dan janganlah kamu mendekat dan sebelumnya jika itu adalah perbuatan yang dan perbuatan dan suatu jalan yang buruk. Oke. Allah sudah memperingatkan kepada kita sebagai umat Islam bahwasanya kata Allah, jangan kau dekati zina, karena zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu perbuatan atau suatu jalan yang buruk ya. Jadi mendekati saja zina itu kita dilarang oleh Allah, dekat, apalagi melakukannya. Nauzubillahi min dzalik. Mendekati zina itu salah satunya contohnya apa? Yang tadi sudah dikatakan oleh salah satu teman kalian, yaitu seperti pacaran, TTM dan sebagainya. Baik, kita lanjut. Pergaulan bebas dan zina. Silahkan dibaca. Pergaulan bebas adalah perilaku Pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama. Zina adalah perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua orang yang sudah terikat pernikahan. Baik, itu pengertian pergaulan bebas dan zina itu. Pergaulan bebas itu adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama. Seperti apa? Yaitu seperti tadi mengkonsumsi narkoba, minum-minuman keras, ya, tawuran, pacaran, TTM-an dan lain sebagainya, banyak. Sedangkan zina itu adalah perbuatan hubungan intim yang dilakukan oleh dua orang yang tidak terikat pernikahan. Maksudnya dua orang di sini adalah laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan. Kalau ada ikatan pernikahan bukan zina namanya, itu adalah ibadah. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan ibadah, ya, pahala yang besar, nikah. Dan itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang bab nikah. Baik, anak sekalian,
seperti biasa, karena ini adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu harus yang lebih banyak aktif itu adalah siswanya. Baik, sekarang silakan kalian bikin kelompok 3 kelompok. Mulai dari sekarang dimulai. Kelompok pertama tentang minum-minuman keras, nanti tugasnya. Kelompok kedua pacaran berlebihan, kelompok ketiga tawuran. Silakan dibentuk kelompoknya jadi 3 kelompok. Mulai, monggo. Ya, silakan langsung. Ya, sok mejanya di twin. Dan dia nunggu si satu itu. Kesalahan menghancurkan hijab. Kesalahan yang tak pernah harapkan ini harus terjadi. Tugasnya untuk kelompok pertama dicatat di bukunya. Silahkan kalian analisis, kalian cari ya, mau lewat Google, jurnal, YouTube dan sebagainya tentang minuman keras. Satu, pengertiannya, tulis pengertian minuman keras, dampak negatif minuman keras. Kemudian dalil minuman keras. Untuk kelompok 2 mana? Ya, kelompok 2 tugasnya yaitu pacaran berlebihan. Silakan kalian cari analisis ya tentang pengertian pacaran berlebihan. Yang poin pertama. Poin yang kedua yaitu dampak negatif dari pacaran berlebihan. Yang ketiga, dalil tentang pacaran berlebihan. Kelompok 3 yaitu tugasnya tentang tawuran. Ya, poin pertama, pengertian tawuran itu apa? Kemudian dampak negatif dari tawuran. Kemudian cara bagaimana kita bisa menjauhi dari tawuran. Silakan. Perhatikan bersama-sama untuk mendengarkan presentasi hasil dari diskusi kelompoknya, hasil kajiannya untuk per kelompok. Baik, sekarang yang maju terlebih dahulu yaitu kelompok 1. Kelompok 1 silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Maju ke depan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang pengertian minuman-minuman keras, dampak negatif, dan dalil minuman keras. Dalam Islam, minuman keras disebut haram dan hukumnya haram. Minuman keras adalah minuman yang memabukkan dan dapat merugikan kesehatan serta efeknya pada peminum. Hukum minuman keras dalam Islam didasarkan pada beberapa hal, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mengatur hukum minuman keras, hadis Nabi yang menyatakan bahwa setiap yang memabukkan adalah hamar dan setiap hamar adalah haram. Yang ketiga, minuman keras merupakan dosa besar dan tidak ada manfaat yang bisa didapatkan dari meminumnya. Yang kedua yaitu dampak negatif pada minuman keras. Pertama, gangguan hati. Kedua, bisa menyebabkan gangguan jantung. Yang ketiga, gangguan otak, gangguan reproduksi, gangguan pankreas. Yang terakhir, gangguan psikologis. Dalil minuman keras dalam Islam adalah hadis dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah hamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Surat Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Surat Al-Baqarah ayat 219. Mereka menanyakan kepadamu, wahai Nabi, tentang hamar, yaitu semua minuman yang memabukkan dan berjudi. Terakhir, surat An-Nisa ayat 43, larangan hamar berlanjut lebih spesifik saat sholat saja, agar orang-orang mengatur waktu konsumsi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Baik, anak-anak sekalian, sepertinya kita agak mulai ngantuk ya, kita ice breaking dulu. Yaitu dengan apa? Dengan yel-yel bersama. Yelnya gini ya, nanti
Misalkan Bapak bilang gini, SMK NES chip, oke, yes. Nah, kemudian yang kedua Bapak bilang gini, pelajaran PAI the best. Yeah. Oke? Bisa? Oke. SMK NES chip apa tadi? Oke, yes. Pelajaran PAI the best. Oke, ya sekarang 1, 2, 3. SMK NES chip. yes. Pelajaran PAI the best. Masih bersemangat? Oke. Tetap setia? Oke, teman-teman, anak-anakku semuanya, sekarang kita dengarkan dengan seksama, dengan baik pemaparan yang sangat luar biasa ya dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya, kerja kelompoknya, yaitu dengan tema pacaran berlebihan. Dipersilakan. Silakan. Tolong yang lainnya perhatikan dengan baik. Salam dulu ya, tadi Pak salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian pacaran ialah menjalankan suatu hubungan di mana dua orang bertemu, yang artinya pacaran berlebihan. Dua orang menjalankan hubungan yang secara berlebihan. Dampak negatif dari pacaran berlebihan ialah kekerasan seksual dalam pacaran. Seperti bentuk kekerasan seksual, Komnas Perempuan Indonesia mengategorikan kekerasan jenis itu sebagai kekerasan dalam pacaran atau KDP. KDP secara seksual terjadi seketika seseorang diserang secara seksual oleh orang lain yang dikenal dan dipercaya seperti teman pacaran. Kekerasan seksual dapat juga terjadi saat korban mabuk. Misalnya pesta mabuk-mabukan menjadi cara yang paling mudah dan singkat bagi pelaku untuk menargetkan remaja dengan lebih dulu memberikan miras, kemudian menjadikannya korban kekerasan seksual. Selanjutnya dalilnya, dalil pacaran berlebihan dalam Islam ada 3, yaitu ada di Quran surat Al-Isra ayat 32 yang isinya janganlah kamu mendekati zina. Yang kedua ada Quran surat An-Nur ayat 30 yang isinya menjaga pandangan dan kehormatan. Yang ketiga hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi yang isinya adalah setan adalah pihak ketiga. Sekian dari saya kelompok 2, terima kasih. Silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan menyampaikan tentang pengertian, dampak, dan cara menghindari tawuran. Yang pertama ada pengertian tawuran. Pengertian tawuran dalam Islam adalah tawuran merupakan perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar. Dampak dari tawuran itu bisa kematian dan luka berat, kerusakan dalam kendaraan, kaca gedung atau rumah, merusak citra sekolah, dan membuat resah masyarakat. Cara menghindari tawuran yaitu perbanyak silaturahmi, menumbuhkan karakter yang kuat, dan memperluas konteks agama. Sudah. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. PAI. Tadi tentang minuman keras sudah, kemudian pacaran berlebihan sudah, kemudian tawuran sudah ya. Dan Masya Allah ya, setelah Bapak perhatikan, ternyata kalian ini aktif semuanya. Alhamdulillah. Berarti kurikulum Merdeka benar-benar kalian jalankan, karena siswa lah yang aktif ya. Baik sekalian, anak-anak sekalian, sekarang kita berlanjut ke kesimpulan materi. Nah, ya. Jadi tadi kita sudah menjelaskan mulai dari pengertian pergaulan bebas, pengertian zina, kemudian dalil Al-Qur'annya, kemudian kita sudah mengamati gambar, kemudian mengamati video, kemudian tadi kita sudah melakukan diskusi. Sekarang kita masuk kepada sesi selanjutnya, yaitu kesimpulan materi tentang pergaulan bebas dan zina. Baik, di antara kalian adakah yang ingin menyimpulkan materi bab yang kita pelajari hari ini? Silakan. Silakan Nina, dibaca. Jelaskan. Harus dijauhi oleh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan.
Luar biasa. Baik. Berarti ya, Neng Nina ini benar-benar memahami dan memperhatikan ya materi yang dipelajari mulai awal sampai akhir. Ya, oke. Evaluasi ini tujuannya apa, Pak? Evaluasi ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian, pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang pergaulan bebas dan zina. Oke. Untuk tugasnya ini adalah tugas mandiri ya. Bapak share linknya ke grup kelas kalian. Nanti diantara kalian semuanya mengakses, dibuka. Setelah dibuka nanti ada pertanyaan. Silakan sekarang dibuka di HP masing-masing. Itu nanti evaluasinya di situ ada 10 soal kalian kerjakan. Setelah itu kalian kumpulkan bukunya di meja Bapak. Nanti akan Bapak nilai. Bapak ingin dan juga Bapak nanti mengetahui sampai mana pengetahuan kalian terhadap materi ini. Silakan dikerjakan. Silakan, tolong tidak boleh menyontek ya. Kerjakan masing-masing semampu kalian. Untuk bangku kalau ingin diberesin nggak apa-apa, silakan. Kalau mau diberesin, kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke, waktunya sudah habis. Tadi kumpulkan bukunya ke depan. Silakan kumpulkan perwakilan sama ketua kelompoknya. Di sini nih. Awas kena kabel. Oke, sip. Siap. Oh iya. Silakan, Meta. Ada yang belum? Baik, anak-anak sekalian, dari LKPD yang Bapak sebarkan ke HP kalian tadi masing-masing, ada kesulitan ketika menjawabnya? Alhamdulillah. Tepuk tangan. Ketika Bapak mendengar kalian, Pak, alhamdulillah Bapak saya mengerjakannya lancar, berarti itu menunjukkan pemahaman kalian, penguasaan kalian terhadap materi ini benar-benar masuk ke dalam hati kalian. Yaitu bahwasanya berarti kalian benar-benar memang siswa yang luar biasa. Oke ya. Baik anak-anak sekalian, refleksi. Nah, Bapak mau tanya nih, bagaimana pembelajaran hari ini? Anak-anak, apakah menyenangkan? Ya, satu kali lagi. SMK Nesip. PAI. Tangan. Oh, sebelum mengakhiri materi yang kita pelajari hari ini, seperti biasa, sebelum kita akhiri ada tanya jawab dulu. Oke ya. Pak, apa tujuannya tanya jawab ini? Tanya jawab ini tujuannya agar kalian benar-benar paham betul terhadap materi ini. Baik, silakan di antara kalian ada yang ingin bertanya, monggo. Monggo, silakan. Oke. Pertanyaan pertama, ya luar biasa pertanyaannya. Pak, bagaimana caranya agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan zina? Ada yang tahu? Oke. Yang pertama, agar kita terhindar, yang pertama harus rajin Yang kedua, ya, harus sering bergaul dengan orang-orang solehah. Solehah mah cowok. Yang ketiga, harus menyibukkan diri untuk membaca Al-Qur'an. Suka baca Al-Qur'an? Suka?
Kapan? Setiap hari. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Itu 3. Yang keempat ya, yang keempat, hindari nonton sesuatu yang membuat kalian nakal, nggak boleh ya. Yang kelima, tidak boleh pacaran. Yang keenam ya, tidak boleh HTS. Yang ketujuh, tidak boleh tete. Insya Allah kalau kalian menghindari pacaran, kemudian menghindari HTS, menghindari TTM, sering baca Quran, sholat 5 waktunya dikerjakan, sering bergaul dengan ukhti-ukhti, ya. Kemudian kalian aktif pengajian. Insya Allah, Bapak yakin kalian akan terhindar dari pergaulan bebas dan zina. Sudah jelas? Oke, silakan pertanyaan kedua, monggo. Silakan. Ya Allah. Ada yang mau menjawab? Pertanyaannya serem banget, ya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Pertanyaannya Pak, bagaimana keadaan orang yang suka berzina dan pergaulan bebas ketika di dunia nanti di akhiratnya? Ya Allah. Bahwasanya sudah dijelaskan ya dalam Al-Quran dan hadis Nabi bahwasanya orang yang berzina ketika di dunia, di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu, dan dia akan diazab di dalam neraka, kemudian dia akan dipanggang oleh malaikat. Yaitu dalam sebuah riwayat, orang yang suka berzina nanti kemaluannya itu akan ditusuk oleh besi yang terbuat dari api neraka yang warnanya merah. Ya, itu ditusuk dari kemaluan tembus sampai otak. Nauzubillah min dzalik. Kebayang ya? Kita kalau nempel tangan ke knalpot aja luar biasa, apalagi ditusuk dari kemaluan sampai ke ujung kepalanya tembus, dan itu ribuan tahun. Anakku, yang lain mah udah di surga enak-enak, dia masih dipanggang, diguling, dipecut sama malaikat. Nauzubillah min. Itu ya. Jadi keadaan orang yang suka berzina, yang pergaulan bebas, yang jauh dari rahmat Allah itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal itu. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan ketiga, silakan. Ada? Cukup, Pak. Oh, cukup ya? Oh, udah 2 pertanyaan saja. Baik. Bapak sudah cukup. Sekarang sudah masuk ke penutup dan doa. Seperti biasa, biar lebih barokah, biar ilmu yang kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita, biar kita terhindar dari pergaulan bebas dan zina, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh ketua kelas kita. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Untuk mengakhiri pertemuan kita, perjumpaan kita, dan sayangnya kita hanya ketemu sekali ini saja. Sampai kapanpun kita nggak akan ketemu lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat ketemu lagi. Baik anak-anak sekalian, untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu materi tentang bab nikah. Oke ya, silakan kalian pelajari di rumahnya masing-masing, di Google, di YouTube tentang bab nikah, syarat-syaratnya apa saja dan sebagainya. Nanti kita akan pertemuan minggu depan kita akan pelajari lagi. Baik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan untuk pelajaran hari ini tentang bab yang sangat luar biasa ini dari Bapak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan atau materi-materi yang kurang berkenan atau kurang pas, mohon dimaafkan, dan semoga materi yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa dijauhkan oleh Allah dari pergaulan bebas dan zina. Oleh karena itu kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.